Perkenalkan, nama saya Trianti, NIM B042372, Prodi Gizi kelas E, mata kuliah Fisiologi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga respirasi yang dikenal sebagai proses oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepas karbodioksida ke keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbodioksida tersebut terjadi dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Umumnya, orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengonsumsi daging atau akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengonsumsi sayur-sayur atau sayur. Kau akan selalu saya jaga dengan sapu rasa yang ada. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadi pertukaran darah di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadi pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah darah yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasan akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki yang memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena kebutuhan oksigen dan produksi karbodioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh. Fungsi sistem pernapasan pada manusia. Menghirup yang pertama, pernapasan pada manusia yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui organ hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju di paru-paru. Selanjutnya, udara akan menghembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk. Sedangkan saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil, dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida.
Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuat limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini diukur oleh struktur saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawang artenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Yang kelima, mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulasi ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali baunya. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga kongka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam bagian kedua faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher samping ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawang. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari menuju paru-paru. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma.
Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon. Proses pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil, karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada organ dada, sehingga aliran udara akan terdorong ke keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, hindari merokok. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Dan yang keempat, menghindari infeksi. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem pernapasan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom dan selamat sore.